Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Sosiologi Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang puasa Ramadan dan puasa sunnah. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan, dan kesehatan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Puasa Ramadan dan puasa sunnah. Pengertian dari puasa menurut bahasa adalah asyam, artinya al-imsak, yaitu menahan. Pengertian puasa menurut istilah syara ialah sesuatu atau suatu amal ibadah yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi secara bahasa puasa itu al-imsak. Imsak itu sekarang menjadi istilah untuk memulai puasa yang ada di Indonesia. Biasanya diawali dengan bunyi sirine atau lonceng atau beduk atau apa-apa yang bisa menjadi tanda dimulainya puasa. Imsak itu salah satu contohnya. Ya, jadi puasa itu sendiri artinya adalah imsak atau menahan. Secara istilah, amal ibadah yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Baik, landasan hukumnya terdapat dalam surat atau Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat berikutnya 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Inilah landasan hukum atau dasar dari perintah berpuasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam, baligh dan berakal, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, mampu melaksanakan puasa bagi orang yang tidak mampu seperti sakit, dalam bepergian atau orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka boleh tidak berpuasa dan wajib mengkodoknya setelah di hari lahir. Islam, jadi orang yang tidak Islam tidak wajib, ya, selama masih sehat dan bisa menjalani dengan kuat, wajib untuk menjalankan puasa. Selanjutnya, syarat sah puasa. Yang pertama Islam, tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan antara yang baik dari yang buruk. Ini adalah bisa dimulai dari umur 8 tahun, 7 tahun biasanya sudah bisa tamyiz ya. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas.
Ini bagi perempuan. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Apa saja yang diharamkan hari untuk berpuasa? Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, terus apa lagi? Hari-hari yang syak, ya, itu juga kita tidak dianjurkan untuk berpuasa. Rukun puasa, yang pertama adalah niat, yaitu menyengaja puasa di bulan Ramadan. Jika puasa wajib, maka niatnya harus dilaksanakan pada malam hari sebelum terbit fajar. Untuk puasa sunnah, niatnya boleh dilakukan pada pagi hari sebelum masuk waktu duhur. Jadi, kalau misalkan pagi hari belum sarapan, belum minum, dan belum makan apapun, ketika pas itu hari Kamis atau Senin, terus nggak ada sarapan, boleh diniati berpuasa. Asalkan niat itu sebelum datangnya waktu duhur. Dari Hafsah Ummu Mukmin radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang tidak menetapkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Ini untuk puasa Ramadan atau puasa yang wajib. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa, ini yang nomor 2 ya. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik makan, minum, apalagi hubungan suami istri, termasuk ngomong yang kotor, memfitnah dan sebagainya, itu ditinggalkan. Sunnah puasa yang pertama adalah sahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian makan sahur karena dalam sahur itu terdapat suatu keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini penting. Jadi seberat-beratnya kita makan sahur tetap harus dipaksa untuk mencari kefadilah, keutamaan pada waktu sahur itu. Meskipun tidak berpuasa, bagi yang perempuan tetap menghormati waktu sahur itu dengan menyediakan makan untuk mereka yang sedang berpuasa. Yang kedua, mengakhirkan waktu makan sahur. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian bangun untuk sholat subuh. Ia ditanya tentang berapa lama antara sahur dan sholat subuh itu. Ia menjawab kira-kira selama membaca 50 ayat. Nah, ini mengakhirkan waktu sahur, ya, ini yang lebih utama. Kita lanjutkan sunnah puasa. Yang pertama adalah yang ketiga adalah menyegerakan berbuka puasa. Ini masih lanjutannya tadi ya. Dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang masih tetap dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa. Jadi kalau ketika sudah memasuki waktu buka, jangan ditunda-tunda. Yang keempat, berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Yang kelima, membaca doa ketika berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dabadul ma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Yang keenam, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa. Lalu hal-hal yang dimakruhkan bagi orang berpuasa apa? Yang pertama adalah berkata kotor, keji, mencaci maki, mengumpat, bertengkar, dan berkata berlebih-lebihan. Ini tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai pahala puasa itu sendiri. Yang kedua, sengaja melambatkan berbuka setelah jelas masuk waktu maghrib. Menunda-nunda waktu berbuka. Ini juga termasuk makruh. Yang ketiga, berbekam. Kecuali ada keperluan. Jadi dalam keadaan puasa minta dibekam. Karena bekam itu mengeluarkan darah dan pasti orang yang dibekam akan merasa lelah dan lemas. Makanya kita tidak dianjurkan atau bahkan ditahan dulu untuk berbekamnya. Yang keempat, bersiwak atau sikat gigi setelah tergelincirnya matahari. Jadi ketika sudah memasuki zuhur dan seterusnya, kita dimakruhkan menggunakan siwak dan menggunakan sikat gigi.
Yang kelima, berkumur-kumur secara berlebihan ketika wudhu atau di luar wudhu. Yang keenam, sebagian ulama berpendapat bahwa suntik termasuk hal yang makruh. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti ini, itu kalau sangat mendesak ya enggak apa-apa, karena ini hanya makruh saja. Hal yang membatalkan sekarang. Yang pertama adalah muntah dengan sengaja, yang kedua haid, nifas, yang ketiga jima atau hubungan suami istri, yang keempat hilang kesadaran atau gila atau pingsan, yang kelima memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja seperti minum, makan atau merokok, dan yang terakhir murtad atau keluar agama Islam. Berikutnya hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. Yang pertama karena sakit yang menyebabkan seseorang tidak mampu berpuasa atau dengan penyakitnya ia masih mampu berpuasa tapi akan menambah sakit dan memperlambat proses penyembuhan. Jadi ini juga perlu konsultasi dengan dokter ya, terutama ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui, kira-kira boleh tidaknya kalau sedang berpuasa. Yang kedua adalah karena dalam perjalanan atau musafir. Ingat, musafir itu boleh tidak berpuasa kalau bepergiannya sebelum waktu sahur. Ya, jadi kalau masih bepergiannya jam-jam berpuasa siang, ya posisinya harus tetap berpuasa. Begitu. Tapi kalau di tengah jalan tidak kuat, boleh dibatalkan. Itu namanya paham tentang kondisi musafir atau mukim. Yang ketiga, karena usia tua yang sudah lemah sehingga tidak mampu lagi berpuasa atau karena pembawaan fisiknya yang lemah. Ini orang-orang tua ya. Yang keempat, karena hamil dan menyusui anak. Bagaimana cara mengganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan? Yang pertama adalah wajib membayar qada saja pada hari lain. Bagi siapa? Yang pertama orang sakit yang meninggalkan puasanya, wanita yang sedang haid, wanita yang sedang hamil jika takut membahayakan dirinya sendiri, wanita menyusui jika khawatir akan membahayakan dirinya sendiri dan anaknya. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Ini adalah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Cara mengganti puasa yang ditinggal pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah wajib membayar qada dan fidyah. Bagi siapa? Bagi orang wanita hamil dan menyusui yang karena takut berbahaya bagi janin atau anaknya. Yang ketiga, wajib membayar fidyah saja. Orang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Atau orang yang sudah tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa atau membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Yang keempat, wajib qada dan membayar fidyah dan masih berdosa, yaitu orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i. Sudah tidak berpuasa, wajib mengqada dan berdosa. Hati-hati ya ini ya. Ini yang poin yang keempat. Sunnah puasa atau puasa sunnah sekarang. Puasa sunnah ialah puasa yang hukumnya sunnah. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan bagi orang tersebut tidak berdosa. Ini hanya menambah pahala ya teman-teman. Puasa sunnah antara lain puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, ini banyak hadisnya. Umar radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka diampuni dosanya laksana pada hari dilahirkan oleh ibunya. Bersih. Ini ya. Yang ingin puasa bulan Syawal. Selanjutnya puasa di hari Arafah. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka diampuni dosa yang telah lewat dan dosa yang akan datang. Dan yang ketiga, puasa pada hari Asyura. Ini pada tanggal 10 bulan Muharram ya, awal-awal itu. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah puasa pada hari Tasu'ah.
Abu Dawud meriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi Tasyrik itu tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian memasuki bulan atau hari Nahr. Nah, jadi tanggal 9-nya itu kita diperintahkan atau disunahkan untuk berpuasa bulan Dzulhijjah di tanggal 9. Yang kelima, puasa pada pertengahan bulan Qamariyah, Ayyamul Bid. Ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami berpuasa 3 hari setiap bulan pada tanggal 13, 14, dan 15. Puasa pada hari Senin Kamis. Ya, ini yang suka ini pada hari Senin, silakan. Apa keistimewaan hari Senin dan Kamis? Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW senantiasa berpuasa pada hari Senin dan Kamis dan bersabda, amal perbuatan hamba dihadapkan kepada Allah pada kedua hari itu. Aku suka bila amal perbuatanku dihadapkan kepadanya dalam keadaan aku berpuasa. Ini penting ya. Jadi yang ingin mendapatkan fadilah puasa hari Senin Kamis, mudah-mudahan diberikan catatan amal kebaikan yang bagus ya. Dan yang ketujuh, puasa di bulan Muharram. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling afdal selain salat fardu adalah salat sunnah di waktu pertengahan malam, dan puasa yang paling afdal setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hari-hari yang diharamkan atau makruh puasa. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang ketiga hari Syak. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, yaitu hari yang diragukan tentang adanya hilal pada awal bulan Ramadan atau masih pada akhir bulan Sya'ban, maka ini kita nggak usah puasa saja, Mas. Masih meragukan harinya. Yang keempat adalah puasa khusus di hari Jumat, karena Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam, maka kita tidak dianjurkan untuk berpuasa. Yang kelima, puasa khusus pada hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Sabtu adalah hari rayanya orang Yahudi. Yang keenam, puasa pada setelah pertengahan bulan Sya'ban. Menurut sebagian ulama hukumnya makruh. Jadi sudah memasuki bulan Sya'ban tanggal 15, setelah itu kita dimakruhkan untuk berpuasa. Dan yang ketujuh, puasa terus-menerus sepanjang tahun, termasuk 2 hari raya dan hari Tasyrik. Hukumnya haram ya, paham nih. Hikmah puasa yang pertama adalah sebagai tanda terima kasih, tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Ucapan rasa terima kasih ini diwujudkan dengan mengerjakan perintah-perintahnya, antara lain berupa melakukan ibadah puasa. Yang kedua, puasa dapat memberikan pendidikan keyakinan terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala peraturan-peraturannya. Dengan berpuasa, seorang pasti meyakini bahwa peraturan atau hukum Allah adalah benar dan akan membawa kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, puasa dapat memberikan pendidikan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada golongan fakir dan miskin, karena merasa tahu bagaimana rasanya lapar, dahaga seperti yang dirasakan oleh orang-orang fakir, miskin. Dan yang keempat, puasa dapat menjaga kesehatan manusia. Ini penting. Untuk diet juga bagus, untuk menjaga dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Kita terbiasa dengan berpuasa, itu akan menghindari hal-hal yang demikian. Baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Apa rohaninya? Kita bisa bersabar. Nah, itu saja dari saya tentang puasa Ramadan dan puasa sunnah. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan.
Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.